Halo teman-temanku semua, kita jumpa lagi pada channelku ini. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-temanku semua, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang sebuah kisah inspiratif, yakni batu Candi Borobudur ternyata punya susunan mirip ayat-ayat langit. Teman-temanku semua, pernah kepikiran nggak sih, kenapa sih Candi Borobudur bentuknya bulet-bulet bertingkat gitu? Gue dulu mikirnya ya udah, karena gaya arsitektur zaman dulu aja. Tapi setelah gue baca-baca dan nonton beberapa teori, ada yang bilang susunan batunya tuh kayak pola ayat langit. Nah, loh, maksudnya gimana? Sabar, kita kupas pelan-pelan teman-teman. Halo teman-temanku semua, jadi gini bro, Candi Borobudur itu punya 9 tingkat. 6 tingkat pertama bentuknya bujur sangkar, 3 sisanya lingkaran. Di atasnya ada 72 stupa kecil dan 1 stupa besar di tengah. Kalau dilihat dari atas, bentuknya mirip mandala, simbol alam semesta dalam tradisi Buddha. Tapi menariknya, ada peneliti yang ngulik lebih dalam. Katanya, pola susunan batunya tuh mirip gelombang frekuensi suara. Dan kamu tahu kan, suara itu medium penyampai wahyu. Kebetulan, bisa jadi, atau jangan-jangan emang disengaja. Teman-temanku semua, kamu pernah dengar eksperimen simatik? Itu eksperimen yang nunjukin pola-pola unik yang muncul waktu suara dialirkan ke media, kayak air atau pasir. Nah, waktu ayat suci dibacakan dengan frekuensi tertentu, muncul pola kayak bunga, bintang, atau spiral. Yang bikin merinding, pola itu mirip banget sama ukiran di Borobudur. Gila nggak ya? Bisa jadi Borobudur itu kayak semacam resonator suara suci, mesin yang bisa nyambungin kita ke langit lewat getaran dan gema. Teman-temanku semua, ada peneliti dari Jepang yang ngelakuin pengukuran posisi stupa Borobudur. Dan dia kaget karena posisinya punya korelasi sama konstelasi bintang. Di kitab-kitab kuno sering disebut ayat langit sebagai tanda-tanda di langit yang bisa dibaca. Bisa jadi Borobudur bukan cuma desain estetika, tapi peta langit. Bayangin kalau tiap batu itu kayak tombol, dan saat posisi bintang tertentu muncul, energinya aktif. Mind blowing nggak tuh? Teman-temanku semua, dulu nenek gue pernah cerita soal legenda. Katanya ada rahasia besar tersembunyi di batu-batu Borobudur. Cuma orang terpilih yang bisa membacanya. Katanya yang bisa baca bahasa langit di situ akan tahu masa depan Nusantara. Banyak orang percaya leluhur kita dapat ilham dari mimpi atau wahyu untuk mengebangun candi ini. Mungkin itu yang dimaksud ayat langit.
bukan kata-kata, tapi bentuk wahyu yang dibentuk, bukan ditulis. Teman-temanku semua, kalau kita lihat bangunan suci di dunia ya, kayak piramid Mesir, Sheikh Gurat di Mesopotamia, sampai kuil Maya, semuanya punya struktur bertingkat mengarah ke atas dan ada unsur astronomi. Mungkinkah mereka semua dapat inspirasi dari sumber yang sama, dari satu wahyu universal? Dan Borobudur adalah versi Nusantaranya. Ini bukan cuma karya arsitektur, ini kode kuno yang dikirim dari langit. Teman-temanku semua, aku tahu ini semua teori, tapi teori gila justru yang kadang mendekati kenyataan. Gimana kalau Borobudur itu pesan tersembunyi buat generasi masa depan, buat orang-orang yang bisa ngebaca bukan dengan mata, tapi dengan hati dan rasa. Mungkin kamu salah satunya, bro, yang kebetulan nonton video ini. Bukan kebetulan, mungkin semesta lagi nyari penerus untuk ngejawab teka-teki langit. Jadi, menurut lo gimana, bro? Masih yakin Borobudur cuma tempat wisata? Atau kamu mulai sadar ada rahasia besar yang disimpan rapi di balik susunan batunya? Jangan-jangan jawaban atas misteri semesta udah lama ditulis, bukan di buku tapi di batu. Dan sekarang tinggal kita yang harus belajar membaca sampai ketemu di cerita berikutnya. Demikian teman-teman yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kisah-kisah yang lain. Tentunya kisah-kisah yang lebih menarik lagi.